Konten ini berpotensi membuat Anda kafir, bisa membaca masa depan, bahkan memprediksi kematian seseorang. Takdir bukan Tuhan yang menentukan. Saya tidak percaya santet praktikal itu ada. Saya tidak percaya susuk itu ada. Bahkan saya tidak percaya hantu itu ada. Mas Denny Darko, terima kasih sudah datang di Eksklusif. Kehormatan saya. Oke, hari ini kita ngobrol tapi agak sedikit santai ya Mas ya. Tapi yang pasti kita pengen tahu nih, apa yang mungkin orang belum banyak tahu dari seorang Denny Darko. Apa itu kira-kira? Ya Mas Denny, kita mengenal Mas Denny awalnya berkarir sebagai mentalis, kemudian punya kemampuan bisa baca sesuatu atau ramalan-ramalan. Tapi kalau boleh tahu, awal mula seorang Denny Darko merintis ini, apakah memang mempelajari hal itu dari kecil atau seperti apa nih Mas? Oke. Katanya tepat tadi, kita mengenal, karena yang Anda dan netizen mengenal itu memang saya sebagai mentalis. Tapi kalau berbicara profesi awal saya ini sebenarnya adalah seorang pengajar. Saya kuliah sarjana dan pasca sarjana dari Institut Teknologi Bandung, ITB. Dan saya melamar untuk jadi dosen muda, staf pengajar di sana. Dan terus pada tahun 2003 hingga 2005 itu saya memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada diri saya. Untuk apakah saya memiliki satu, kalau dibilang apa ya, kekuatan nggak jika saya mencoba untuk menjalani profesi yang saat itu saya pilih sebagai corporate entertainer atau penghibur untuk acara-acara perusahaan. Sebenarnya menyebut kami ini mudahnya kalau di luar negeri atau di internasional itu dibilangnya sebagai mystery workers atau pekerja misteri. Saya sering mendapatkan kalau di konten-konten YouTube saya tuh, wah, Denny Darko kafir, duluin Tuhan, baca masa depan. Nah, saya katakan konten ini berpotensi membuat Anda kafir, kecuali kalian nonton sampai selesai. Mas, tapi dari desain interior S1, S2, kemudian pengajar, kemudian switch menjadi profesi yang sekarang. Artinya kan ada proses pembelajaran tuh. Apakah memang saat ketika memutuskan untuk ke entertain baru mulai belajar atau justru sebelumnya sudah Mohon maaf, tadi ada yang lupa. mempelajari? Sejak kapan saya? Iya. Saya ingat saya jalan-jalan ke toko buku di kota saya, di Tulungagung, Jawa Timur. Dan saya waktu itu membeli sebuah buku sulap. Berbeda dengan anak-anak yang lain, saya ingin mempelajari itu karena saya waktu kecil pernah melihat pertunjukan sulap yang dilakukan oleh bapak saya. Jadi ada tali, digunting, terus nyambung lagi. Betul. Saya belajar, saya bisa kuasai, dan pas saya nanya ke bapak saya ternyata cuma bisa 3 atau 4 trik saja saat itu gitu. Dan saya mencari buku untuk saya pelajari dan menjadikan teman-teman di sekolah itu sebagai korban pertama. Itu yang saya lakukan. Jadi encounter saya terhadap magic itu dimulai di usia SD. Tapi nggak terus terbayang pengen jadi pesulap, tidak. Ini hanyalah sebuah kepenasaranan saya, dan saya termasuk anak yang introvert. Jadi pas saya SMA saya di Surabaya itu di SMA Negeri 5, ada satu mall, dulu namanya Delta Plaza, sekarang namanya Surabaya Plaza. Itu jaraknya dekat sekali dari sekolah saya, di mana setelah pulang sekolah, saya sering ke situ karena ada sebuah toko sulap. Saya penasaran, saya tongkrongin di situ. Dan waktu saya pun akhirnya mencoba ini untuk berjualan jasa saya sebagai seorang interior designer waktu itu, klien itu lebih mengingat saya dibandingkan interior designer yang lainnya. Karena waktu saya performing, itu saya masukkan sulap-sulap kecil yang mereka terus membuat jadi ingat. Artinya teknik sulap-sulap kecil yang otodidak tadi sedikit membantu karakter seorang Denny Darko yang introvert dari kecil? Tidak sedikit membantu, itu banyak membantu. Oke. Dan bahkan kalau boleh saya bilang, keajaiban yang dilakukan oleh saya dan pesulap-pesulap di seluruh dunia itu adalah merubah dirinya yang introvert jadi extrovert. Itu adalah keajaiban yang paling besar. Orang yang berkecimpung di dunia ini juga akan dikenal menjadi seorang yang misterius banget. Betul. Dari Mas Denny seperti apa nih tanggapannya? Seorang
bapak sulap modern. Namanya itu Robert Houdin. Ditulisnya Robert Houdin, bukan Houdini. Houdini terinspirasi oleh nama beliau ini tadi. Beliau mengatakan, magician is an actor doing act as a magician. Jadi sebenarnya kami bukan pesulap. Tapi Kami adalah aktor yang memerankan seorang pesulap. Kalau Anda bingung, itu tugas saya membuat Anda bingung. Jadi maksudnya itu adalah kami ini tidak memiliki kekuatan yang kami tunjukkan. Jadi kami ini adalah seorang aktor, seorang yang bagus dan pandai sekali mempelajari hal-hal yang kami memang pelajari untuk menimbulkan ilusi apa yang kami akan berikan. Termasuk ilusi membaca masa depan. nah, itu Mas, ilusi membaca masa depan kemudian sebagai aktor. Tapi ada teknik-teknik yang ada yang bagaimana Banyak proses sekali. mempelajari itu sampai Mas Denny pun menjadi pede menyebut dirinya bisa Oke. membaca masa depan, bisa. Bukan saya yang menyebut, itu adalah media-media seperti Anda ini yang menyebut saya bisa membaca masa depan, bahkan memprediksi kematian seseorang. Itu bukan saya, itu bukan self-claim. Bukankah takdir itu Tuhan sudah yang ditentukan? Nah, tidak. Saya katakan tidak. Takdir bukan Tuhan yang menentukan. Buat saya, kita boleh pitching untuk merubah takdirnya. Jika hal yang paling penting saja kita bisa pitch, artinya untuk hal-hal yang lain itu juga kita bisa. Jodoh, kondisi keuangan, karir. Awalnya karena saya ini kuliah saya belum jelaskan, sudah ya, desain interior. Iya. Dan saya termasuk yang terbaik dalam apa ya, kalau kita bilang kuliah menggambar seperti ini. Oke. Saya selalu fascinated atau tertarik untuk gambar-gambar yang ini kan gambar-gambar tertentu ya. Dan ini sifatnya itu kan ornamen dan bagus gitu. Nah, saya tertarik untuk mempelajari gambar ini terutama saat orang itu bisa captivated dan mereka ini bisa dikendalikan quotes on quotes ya, dengan kartu ini tadi. Maka itulah yang membuat saya jatuh cinta sama kartu ini tadi. Bagaimana kartu ini nggak sesimpel kartu remi, Iya. tapi juga nggak serumit misalkan membaca sebuah peta seperti itu. Tapi ini bisa mengarahkan dan membuat sebuah komunikasi terbentuk. Bahkan lebih daripada itu, kita bisa memberikan sugesti positif ke orang yang kita ajak untuk berdiskusi ini. Karena terkadang saya itu sudah tahu sesuatu yang mungkin disembunyikan dan orang lain ini nggak akan pernah tahu hingga sekarang. Artinya tidak semua apa yang terbaca oleh kartu itu bisa disampaikan kepada orang yang bertanya? Atau Saat orang tersebut memaksa saya akan tunjukkan. Tapi jika ternyata orang ini tidak bisa menghandle itu tadi, saya tidak akan katakan. bagaimana mengetahui bahwa orang itu tidak bisa menghandle atas jawaban dari Mas Denny? Orang ini kan pasti mengeluarkan reaksi. Apakah dia menangis, atau dia ini cukup stabil emosinya, atau dia malah akan melakukan sesuatu yang akan membahayakan hidupnya. Ini kan sesuatu yang saya harus pilih. Iya. Dan mengetahui itu bukan as in saya paranormalik melihat sesuatu itu tadi. Tidak. Saya tidak memiliki kekuatan itu dan sejujurnya saya sanksikan orang yang mengaku memiliki kekuatan itu pada siapapun. Yang saya ini coba untuk katakan itu adalah kemungkinan yang akan terjadi jika dia tetap memilih jalan ini. Itu bisa saja dia akan merugi, dia akan celaka, atau orang lain akan celaka juga. Nah, taunya itu dengan sebuah analisa. Artis sekarang banyak cerita nih yang rame di media. Nah, kalau dari Mas Denny sendiri, pasti juga berdekatalah dengan dunia artis. Apa yang Mas Denny lihat dari artis-artis kita sekarang ini? Dengan cerita-ceritanya mereka yang bikin viral, yang bikin heboh pada publik. Di awal tahun, tepatnya di akhir tahun lalu ya, 2022, saya sudah meramalkan tentang perselingkuhan yang akan semakin banyak dan terbongkar ini. Ya. Saya ramalkan banyaknya artis yang akan terus kemudian berpisah dengan persahabatan mereka. Hal seperti ini akan terbongkar loh. Oke. So saat seharusnya orang ini dengar, mereka punya kesempatan untuk menghentikan apapun itu tadi sebelum ketahuan dan jadi viral. Yes. Bahkan 2 tahun sebelumnya saya juga ramalkan tentang adanya seorang artis yang memiliki image yang positif,
yang terus kemudian akan keluar video asusilanya. 19 detik terjadi. Kalau saya katakan bagaimana saya melakukannya, saya melakukan dengan cara yang tadi saya katakan. Saya membaca tanda, mengartikannya, dan melalui pengalaman saya katakan hal itu tadi. Tetapi jika ternyata hal tersebut terjadi, saya tidak akan mengklaim bahwa saya bisa melihat masa depan. Ini tetap hanyalah sebuah kebetulan. Mas, kalau bicara meramalkan artis yang sebutlah punya nama besar gitu loh. Kalau boleh tahu nih dari pandangan Mas Denny sendiri, dalam waktu dekat akan ada berita besar apa nih dari artis-artis kita? Atau artis yang sekarang lagi heboh nih, akan ada dampak lain nggak sih dari apa yang terjadi sekarang? Yang saya masih katakan ini sesuatu yang besar itu adalah, jadi ada satu pihak yang dia ini sepertinya mengetahui skandal artis. Dan pihak ini itu memang secara profesional dibayar untuk meng-up berita yang memang terpendam itu. Untuk mengalihkan sebuah isu yang diperlukan. Jadi jika ternyata ada berita-berita tersebarnya video, tersebarnya hubungan dan sebagainya, saya percaya bahwa itu mungkin diorkestrasi oleh satu pihak yang memang dia ini itu mengetahui seluk-beluk dan dosa-dosa para selebriti ini tadi. Oke, Mas, kalau tadi Mas Denny bisa membaca artis dengan kartu tarot, dengan ramalan gitu, tahu nggak sih artis yang katanya ini artis kan banyak yang pakai susuk nih, Mas, bener nggak? Ciri-cirinya mengetahui seperti itu apa? Saya mulai dari ciri-ciri artis yang memakai susuk. Mereka ini biasanya itu overconfidence. Dan biasanya setelah itu mereka ini melakukan operasi plastik. Oke. Dan setelah itu mereka ini biasanya itu akan either mereka itu bercerai dengan pasangannya, karena kebanyakan kan wanita ya. Kalau laki-laki pakai susuk itu, kecuali yang laki-laki setengah wanita gitu ya. Mereka biasanya akan meluncurkan proyek baru atau punya satu hal yang sedang mereka lakukan. Mengapa seperti itu? Karena saya secara pribadi mengatakan bahwa susuk itu sebenarnya adalah sugesti. Sebenarnya hal tersebut pada kenyataan fakta logika tidak ada. Tapi mereka memilih menggunakan, artinya mereka percaya. Mereka perlu suntikan kepercayaan diri. Oke. Jadi susuk itu sebenarnya sugestif. Benda yang tidak ada ditanamkan dan terus kemudian mereka ini dibuat percaya bahwa itu memberikan kekuatan. Sama seperti jimat yang dikalungi. Iya. Atau sama seperti satu bacaan rajah tulisan Arab yang dimasukkan di dompet. Percaya kalau mereka memiliki kekebalan. Percaya kalau mereka memiliki aji pengasihan. Percaya kalau mereka bisa membuat orang ini bertekuk lutut. Padahal pada kenyataannya kasus berhasilnya itu mungkin under 10%. 90%-nya juga gagal karena mereka tidak berhasil memboost kepercayaan diri mereka. Artinya Mas Denny mengklaim bahwa susuk itu sebenarnya tidak ada? Yes, secara logika. Secara logika? Secara logika. Tapi kalau susuk itu terus kemudian diakui, dimasukkan, dan orang ini kepercayaan dirinya terangkat, itu menjadi ada. Artinya ada orang dalam itu artian yang menciptakan efek susuk itu sendiri? Yes, betul. Susuk itu tidak ada. Mas Denny, tanggapan Mas Denny dengan orang-orang yang mengaku dirinya pintar, kemudian sampai dia didatangi sejumlah, mungkin selebriti juga ada yang pernah datang untuk... Itu teman-teman saya juga kok. Maka saya katakan kepada seluruh paranormal, lakum dinukum waliyadin. Ya, itu keyakinan kalian, ini keyakinan saya. Saya tidak percaya santet praktikal itu ada. Saya tidak percaya susuk itu ada. Bahkan saya tidak percaya hantu itu ada. Ini menarik ya, seorang Denny Darko dikenal misterius, tapi ternyata Mas Denny tidak percaya dengan hal-hal yang justru dekat dengan hal-hal misteri tadi. Saya boleh katakan bahwa saya sebenarnya adalah seorang sarjana ITB yang mencoba untuk menjadi seorang paranormal seperti itu. Kalau tadi an actor who doing act as a magician, nah saya ini tetap seorang pembelajar. Apa yang perlu Mas Denny sampaikan
kepada sejumlah artis yang mungkin selama ini sudah dibacakan dan terbukti? Apa juga yang Mas Denny mau sampaikan kepada masyarakat tentang anggapan-anggapan seperti tadi, adanya mistis, adanya susuk, ada segala macam? Sebenarnya meramal itu juga tidak ada. The best way to predict the future is by creating it. Dengan cara menciptakan masa depan itu tadi. Dengan cara memilih jalan yang terbaik dan memilih hidup yang memang kita inginkan. Maka saya katakan bahwa saat ini masa depan itu belum terjadi. Jadi gimana ceritanya orang yang bisa dan mengaku melihat masa depan itu bisa melihat sesuatu yang memang belum terjadi. Kalaupun tadi dikatakan bahwa takdir itu ada, ya saya percaya. Tapi apakah takdir itu memang akan seperti itu? Terbukti Adam pun menyalahi takdirnya. Dan karena itulah kita ada di dunia. Oke, terima kasih Mas Denny Darko untuk Terima kasih. pencerahannya yang secara logika akhirnya kita terbuka juga. Dan semoga menonton sampai di titik ini ya. Karena kalau tadi 1 menit saja nggak sampai ke sini, pasti kafir. Ya, oke. Terima kasih Mas Denny Darko untuk waktu dan semua informasinya. Terima kasih atas undangannya. Oke, terima kasih sudah hadir di Eksklusif.